Cerita Mission, Sabat 6 Februari 2021. Judul cerita mission kita pada hari Sabat ini adalah Kecelakaan yang Menghancurkan Hidup. Diceritakan oleh Olga Nosin, wanita berusia 34 tahun di Rusia, divisi Euro Asia. Kecelakaan mobil menggagalkan liburan Olga dan Roman di Laut Hitam. Pasangan muda itu yang baru menikah 3 tahun sedang berkendara di antara kota-kota pesisir ketika Roman melewatkan sebuah belokan. Dia memperlambat kendaraannya dan berbalik arah ke tengah jalan tersebut. Ketika ia berputar, sebuah mobil Mercedes berwarna putih datang meluncur dengan cepat di jalan raya dan menghantam sisi mobil Volkswagen-nya. Volkswagen terputar-putar seperti tiada akhirnya. Lambat laun mobil itu berhenti, kaca-kaca jendela mobil hancur, dan pintu-pintunya macet. Olga dan Roman memanjat keluar dari jendela yang pecah. Mereka selamat tanpa ada goresan sedikit pun, tetapi mobil itu remuk berantakan. Roman dan Olga memperhatikan mobil Mercedes itu juga hancur, namun pengemudinya baik-baik saja. Polisi datang dan menganggap Romanlah yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Roman menutup wajah dengan tangannya. Kita akan menghabiskan beberapa tahun dari hidup kita hanya untuk membayar Mercedes, katanya. Pada waktu itu Olga menyadari bahwa kecelakaan itu mengakibatkan biaya yang besar. Roman memiliki asuransi dengan anggaran minimal, tetapi itu tidak akan bisa menutupi biaya perbaikan mobil mahal. Olga menjauh dari mobil-mobil yang rusak itu dan berjalan menuju ke kebun anggur yang ada di sisi jalan. Dia bertelut, dia berdoa, "Tolong, bantulah kami Tuhan." Perlahan dia membuka matanya dan berdiri. Mobil-mobil yang rusak itu masih tetap ada di sana. Pengemudi mobil Mercedes, Musa, berbicara dengan tegas kepada Roman. "Berikan semua dokumenmu," katanya. "Bayar dahulu perbaikan mobil ini, barulah aku akan mengembalikan dokumenmu." Roman menyerahkan SIM-nya. Setelah polisi menyelesaikan urusan administrasi mereka, seseorang dapat menjemput Musa. Roman dan Olga tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan mereka. Sementara menunggu truk derek, mereka ke kebun anggur untuk berbicara. Memang ada ketegangan dalam hubungan mereka dalam beberapa pekan terakhir, dan sekarang mereka mulai meluapkan emosi itu. Olga sadar bahwa mereka hampir saja bercerai. Pasangan itu saling memaafkan satu sama lain dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Malam itu Roman dan Olga tidur di tepi pantai. Pada pagi hari Musa menelpon dan mengundang mereka untuk tinggal di rumahnya. Musa memiliki 2 mobil dan dia mau mengantar mereka berkeliling mengurus asuransi dan dokumen hukum lainnya sepanjang pekan itu. Musa terkejut mengetahui bahwa Roman dan Olga tidak makan daging. Dia semakin terkejut ketika mengetahui bahwa mereka juga tidak minum alkohol. "Kalian ini orang-orang aneh," katanya. "Siapakah kalian?" "Kami adalah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, kata Olga. "Jangan bercanda," katanya. "Kalian adalah umat Advent yang kedua yang saya temui dalam hidup saya." Ternyata Musa bukan beragama Kristen dan dia memiliki 2 istri. Dia juga diliputi rasa bersalah. Dia mengatakan kepada Roman dan Olga bahwa dia telah memaksa istri keduanya untuk melakukan aborsi tepat beberapa hari sebelum kecelakaan. "Saya pikir kecelakaan itu adalah hukuman dari Tuhan," katanya. Dia menyukai mobil Mercedes dan membelinya dengan pesanan khusus sepekan sebelum kecelakaan. Roman dan Olga menelpon teman-teman mereka di Saoski, Rusia, meminjam uang untuk membayar mobil itu. Dalam 3 hari mereka telah mengumpulkan cukup uang.
Tetapi masih ada teman-teman mereka yang terus menelpon, menawarkan lebih banyak uang, dan bertanya apakah mereka dapat membantu dengan cara lain. Musa mendengar panggilan telepon itu dan mulai menangis. "Aku kaya," katanya. "Aku memiliki banyak koneksi. Aku telah membantu banyak orang menghasilkan banyak uang. Tetapi tak seorang pun temanku yang menelpon untuk mengetahui apakah aku baik-baik saja setelah kecelakaan itu. Kalian miskin, tidak punya apa-apa, tetapi teman-temanmu peduli pada kalian." Pada akhir pekan, mereka dapat melunasi perbaikan mobil mewah itu, dan Musa mengembalikan SIM milik Roman. Dia juga memberitahukan bahwa dia akan pergi ke kota lain selama beberapa hari, yaitu kota yang sama yang akan dikunjungi Roman dan Olga pada hari kecelakaan itu. "Apakah kalian ingin ikut bersamaku?" dia bertanya. Roman dan Olga menghabiskan 2 hari berikutnya tinggal di rumah paling mewah yang pernah mereka lihat. Setelah itu mereka naik kereta kembali ke Saoski. Tahun berikutnya sangat sulit karena mereka harus melunasi hutang mereka. Tetapi Olga berterima kasih kepada Tuhan atas kecelakaan itu. Kecelakaan itu telah menyelamatkan pernikahan mereka. Saat hatinya dipenuhi rasa terima kasih kepada Tuhan, tak disangka dia mendapat kenaikan gaji di tempat kerja, dan Roman memperoleh pekerjaan baru dengan gaji yang lebih tinggi. Mereka akhirnya mampu membayar hutang dalam setahun. "Kami tidak pernah menginginkan apapun," katanya. "Tuhan telah menyediakan semua kebutuhan kami." Olga adalah salah satu murid-murid pertama yang bersekolah di sekolah Kristen. Sekolah sendiri yang terletak di kampus Universitas Advent Saoski. Saat ini sekolah berasrama tersebut meminjam ruang kelas dari universitas, dan persembahan Anda akan membantu anak-anak sekolah belajar di ruang kelas mereka sendiri. Terima kasih karena telah merencanakan dan memberikan persembahan dengan penuh kemurahan hati. Tuhan memberkati. Demikianlah cerita mission kita pada hari Sabat ini.